Oke, di video kali ini kita akan tunjukkan exercise solid modeling ya, exercise 1, dan ini yang akan jadi benda latihan kita. Oke, di sini kita akan nanti bahas sketch, basic solid modeling, ada juga direct edit, dan beberapa feature detailing seperti fillet ataupun chamfer. Oke. Dan di sini sudah saya keluarkan juga beberapa dimensi intinya dengan menggunakan PMI. Nanti kita akan buat ulang ya, persis seperti ini. Oke, jadi kita mulai saja. Saya akan geser ini ke kanan. Dan kita akan gunakan jadwal 3D yang lain di sini. Oke, kita mulai. Di sini, oke, kita bisa mulai dengan sketch terlebih dahulu. Oke, bisa X, bisa Y. Ini arahnya saya benerin dulu ya, ke sini. Oke, di sini saya butuh rectangle, simple rectangle dengan metode center. Oke, dengan ukuran ininya 100 dan vertikal di 80. Lalu di ujung-ujungnya ini kita perlu radius ya. Oke, untuk radiusnya kita coba pakai fillet chain yang mungkin 12. Saya pilih pakai shift selection. Nah, sudah jadi ya. Oke, kita coba cek apakah ukurannya sama ya. Sebentar. Ya, betul. Di sini 12. Oke. Nah, ini sketch pertama kita. Kita coba exit ya. Dari sini kita coba extrude. Oke, kita coba extrude di 10 saja. Oke. Kenapa nggak di contohnya kan tadi ada hole ya. Kenapa nggak sekalian bareng di sini untuk hole-nya? Jawabannya adalah lebih baik si hole itu kita bentuk dengan hole ini. Karena nanti kalau kita bentuk dengan hole ini, kita bisa keluarkan hole call out-nya nanti. Otomatis dia bisa menghitung berapa jumlahnya, ada fitur apa aja di dalam hole-nya, nanti otomatis untuk dimensi atau documentation-nya. Jadi lebih baik pakai hole ini. Oke, kita coba apply saja simple hole. Oke, bukan simple hole ya. Kita pakai yang clearance, karena nanti si part ini akan dibaut dengan M10, jadi kita perlu clearance hole-nya. Nah, karena saya sudah siapkan rounded edges di setiap sudut, jadi kita bisa attach kayak gini. Misalkan ini true all saja, bisa tembus 1, 2, 3, 4. Oke, di hole-nya saya coba juga ingin gunakan chamfer di start-nya ya. Nanti biar si bautnya mudah untuk dimasukkan atau dipasang. Oke, base-nya sudah jadi. Jadi sekarang kita coba lanjutkan gambarnya. Jadi kita coba gambar di sebelah sini. Untuk yang bagian atas, kita perlu sketch lagi di sini. Oke, nah biar aman, ya kita coba ambil dulu reference untuk garis ininya ya. Kita pakai yang mode yang pertama. Oke, mungkin seperti ini. Oke, kita pakai referensinya yang ini aja. Yang kedua, select yang ini ya, intersection. Cuman kita pilih face. Nah, biar semuanya dapat. Oke, nah dari sini kita coba gambar profilnya ya, kurang lebih seperti ini. Dari sini kita gambar circle juga bisa. Circle-nya dia diameter 60. Oke, ini coba kita kesinikan dulu, gak apa-apa. Lalu kita juga gambar di sebelah sini. Ini disamakan, bisa ditangentkan seperti ini. Oke, lalu di sini kita tangentkan juga dengan menggunakan kontrol ya. 1, 2, ini saya seleksi pakai kontrol, sehingga saya bisa pilih yang tangent seperti ini, sisanya bisa di trim. Oke, nah di sini sudah ya.
tinggal kita apply dimension. Oke, dimensionnya ini yang penting ke bawah ke sini dia 110. Oke, lalu di sininya 5 mili saja. Dan terakhir kita harus ukur atau tetapkan sudutnya di sini ya. Oke. Nah, ininya kita trim juga ya seperti ini. Oke, nah dia nggak harusnya dia kita siapkan seperti ini ya. Jadi close loop, tapi saya ingin mengeluarkan ini sebagai garis nyata karena nanti ini akan berguna ya untuk eh, pembuatan body bagian samping sebagai plane-nya. Oke, jadi saya menggunakan garis nyata di tengah sini. Oke, ini sketch kita belum well defined ya, belum biru ya, karena di sini belum ada sudutnya. Jadi tinggal kita apply sudut 70. Nah, dia sudah biru semua. Artinya sketch kita sudah well defined. Oke, nah setelah ini kita bisa extrude-nya sekarang dengan total symmetrical, mungkin si tebalnya saya kurangin sedikit jadi 9. Kita extrude seperti ini. Nah, kalau misalkan kita tidak ganti ya selection-nya, maka dia akan seperti itu ya. Ini kita bisa unpick all dulu, kita pakai mode ini. Mode close region. Nah, seperti ini ya. Oke, ini dibiarin nggak unite dulu saja ya seperti ini. Dibiarkan saja. Oke, setelah itu kita perlu gambar di sketch di sini. Oke, plan-nya di sini. Nah, ini untuk menggambarnya di sini saya perlu originnya khusus ya. Jadi kita pilih bisa originnya di sini. Up-nya ke atas, baru saya pilih plan-nya. Sehingga nanti kalau misalkan saya masuk ke sketch, si titik 00-nya itu sesuai dengan yang saya inginkan di sini. Jadi kalau misalkan saya gambar lingkaran dengan mode pertama kayak gini, saya tinggal attach, maka sudah ya, simple gitu. Oke, di sini untuk extrude-nya ya berapa? Sebentar, saya coba ukur dulu. Oke, dia extrude-nya 12. Ya, kita extrude. Pakai mode yang value 12. Oke, ini kalau ini kita bisa sambungkan dengan body yang vertikal. Oke, sudah jadi untuk yang tengahnya. Sekarang kita perlu membuat untuk yang stiffener-nya ya, bagian samping 2 di sini. Nah, kita bisa hide dulu bagian ini, kita bisa extrude dulu si garis yang tengah tadi yang sudah kita siapkan. Nah, ini kita bisa dinonaktifkan lagi ininya, ini bisa pakai yang base lagi, dan untuk profilnya kita bisa pakai curve saja. Karena kalau misalkan kayak gini, kita milih semua ya, kepilih semua gitu. Nah, saya ingin eh, melakukan extrude, tapi hanya garis tengah saja kayak gini. Nah, dan arahnya juga ke X ya, seperti ini. Saya bisa pakai total symmetrical lagi. Oke, ngacak saja seperti ini hanya untuk nanti dijadikan sebagai landasan untuk pembuatan sketch. Jadi di sini kita bisa sketch lagi untuk dengan gunakan plan ini ya. Nah, ini saya pakai use centroid by defined by plan. Jadi nanti titik tengahnya di tengah-tengah si plan ini atau si face ini. Oke. Oke. Sudah kita munculkan lagi body ininya karena kita perlu untuk mengambil referensi dari body yang ini ya. Nah, di sini kita ambil beberapa referensi yang dibutuhkan tentunya. Pertama kita ambil referensi face ini juga
face ini ya, face ini juga. Dah seperti itu ya. Kita ambil, sisanya ini tinggal kita hide. Nah, jadi dari sini kita coba gambar entities-nya ya. Jadi kita gambar eh, mengikuti saja dari atas ke sini, ke sini, ke sini. Saya akan tambahkan sedikit ke atas seperti ini dan dari atas juga kita coba tambahkan garis sedikit seperti ini. Nah, ini tinggal kita kasih dimension. Kita pakai 5 saja. Di atas juga kita pakai 5 saja seperti ini. Oke, kita coba lakukan hal yang sama untuk bagian kanan. Pakai profile lagi. 1, 2, 3, 4. Agak ke atas sedikit. Kalau dari sini dari bawah sedikit ya, seperti ini. Nah, dari sini kita coba tambah lagi dimension. Masing-masing 5 juga, biar seragam. Oke, setelah itu kita coba secant ya, atau extrude. Kita coba extrude dengan mode yang biasa, ini 7 ya profilnya. Nah, ini karena satu kesatuan sketch, kita bisa balikin lagi ke sketch atau all, sama saja. Misalkan sketch. Jadi semua sketchnya terpilih kayak gini. 7 ya, dengan mode booleannya dinonaktifkan ya, base aja biasa. Jadi masih seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita bisa hide yang ini. Lalu kita coba satukan semuanya dengan menggunakan fitur add. 1, 2, 3, 4. Kita satukan semuanya. Nah, sisanya kita coba nanti lengkapin, tapi sebelum itu kita coba lubangin dulu di sini untuk si lubangnya ya. Nah, kita coba pakai sketch saja, pakai using Troid Biplane lagi di sana, atau enggak ke origin saja ya. Oke, kita coba gambar di sini untuk radius atau diameter 47. Oke, habis itu dari sini kita coba extrude ke dalam, pakai mode yang biasa. Oke, ini kita lihat ya seberapa dalam. Mungkin 15 saja ya. Oke, pakai metode subtract. Nah, oke, setelah seperti ini kita bisa lengkapi. Nah, karena tadi kita bikin stiffener yang ini miring ya, kita coba extrude simetrik, maka akan ada gap seperti ini. Nah, untuk mengatasi gap-gap yang perlu kita tuntaskan kayak gini, ini kita bisa gunakan fitur direct edit ya dengan command atau fitur simplify. Jadi tinggal dipilih saja kayak gini, simplify, simplify, oke. Maka dia akan nutup sendiri. Nah, itu gunanya simplify. Oke, hal yang sama juga di sini ya, karena kita tadi extrude-nya tangential kayak gini, kita bisa simplify juga face ini dan face ini. Jadi dia nyatu ya. Nah, kalau misalkan yang atas, ini kan kayak gini ya. Kita harus membuat face ini sama dengan ini. Nah, kita bisa menggunakan replace ya, replace di sini di bagian direct edit juga. Cukup diklik ini tujuannya kemana? Ke sini. Oke. Jadi dia nanti akan searah ataupun satu face, jadi satu face kayak gini. Nah, itu fungsi dari simplify dan juga replace. Oke, sisanya tinggal kita tambahkan detail feature saja ya. Ininya kita bisa hide semua si sketch-nya. Unblank, oh sorry. Kita pakai Visibility Manager. Kita munculkan solidnya saja. Seperti ini. Nah, sisanya tinggal kita tambahkan fillet
ya fillet ke setiap sudutnya. Oke, penambahan fillet itu yang benar adalah yang besar terlebih dahulu atau yang bisa jadi jalur untuk fillet yang lain. Contoh. Nah, dari sini kita bisa lihat fillet mana atau sudut mana yang bisa jadi jalur untuk fillet yang lain. Jadi yang mana saja, ya yang besar-besar ini ujung-ujung sini kita coba apply ya. Di sini mungkin saya perlu 5 ke 4. Oke, lalu di sini kalau 4 kekecilan ya kita pakai 10 sama dengan di sini 10 berarti. Oke, sama dengan di sini juga 10 dan di sini 10. Oke, jadi jalurnya seperti ini ya, jalurnya. Oke. Nah, sisanya tinggal kita lengkapin lagi. Oke, di sini ya. Satu lagi. Ini. 10. Oke. Oke, jadi fillet yang besar-besar atau sudut-sudut yang besar kita bisa apply fillet terlebih dahulu. Sisanya tinggal kita cari lagi nih. eh, Sudut mana yang berpotensi menjadi jalur untuk fillet yang lain. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Ini kan sudah melingkar ya kayak gini, sudah melingkar kayak ke sini. Tapi di sini jalurnya terputus oleh 3 sudut ini. Nah, artinya kita harus memberikan fillet ke 3 sudut ini dulu sebelum sudut yang luar. Oke, contohnya seperti ini. Misalkan ini 3 mili, 1, 2, 3. Kayak gini ya. Sama yang ini juga 1, 2, oh maaf, salah. 2, 3. Lalu yang ini juga sama 1, 2, 3. Satu lagi. Ya, tinggal yang ininya nanti. Nah, ini tinggal kita, nah ini kan satu jalur nih. Satu jalur, misal ya saya kecilkan deh jadi 2. Oke, seperti itu ya. Ini juga saya pakai shift selection, pilih semua seperti ini. Nah, sisanya, ini kan kita bisa lihat nih, dia sudah satu jalur semua. Contoh di sini. Jadi ini kita pilih tangent semua melingkar gitu. Jadi misalkan saya mau apply 1 mili ke sini, saya tinggal pencet shift, dia akan melingkar semua. Atau 1,5 mili deh ya. Melingkar semua seperti ini. Saya lakukan hal yang sama untuk bagian sini. Jadi rapi ya. Sama juga untuk sini. Ya, jadi untuk bagian sini bahkan melingkar sampai sini ya, pakai shift selection. Oke. Jadi ya sudah jadi terakhir di bagian ininya kita tambahkan juga mungkin 2. Oke. Sisanya terakhir kita tambahkan chamfer di sini. 1. Oke. Sudah selesai ya. Jadi ini untuk exercise-nya kita sudah apply ya, ada sketch tadi, basic solid modeling, ada hole juga, dan juga penggunaan direct edit ya untuk beberapa aplikasi. Lalu terakhir kita juga contohkan untuk penggunaan fillet ya, serta urutan yang benar untuk apply filletnya. Oke, jadi itu saja untuk exercise solid modeling kali ini. Silakan dicoba. Semoga membantu. Terima kasih.